Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harta merupakan salah satu di antara perkara dunia yang banyak dicari oleh manusia. Tidak peduli anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta, semua menginginkan harta. Tidak peduli seorang muslim maupun non-muslim, semua berlomba-lomba untuk mencari harta. Akan tetapi Islam sebagai agama yang paling sempurna telah mengajarkan bagaimana seorang muslim memandang sebuah harta yang merupakan salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 poin yang harus kita perhatikan tentang harta. Yang pertama, carilah harta yang halal. Ingatlah kaidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal qalilu minal halali yubarik fihi wal haramul kathiru yudhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Harta yang halal meskipun sedikit itu lebih berkah daripada harta yang haram, akan tetapi banyak harta haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga telah mengingatkan kita tentang perkara harta halal di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya fi rizqiha hatta tastawfiya rizqaha
wa in abta'a anha. Fattaqullah wa atmilu fit talab. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari harta atau mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati sampai dia dipenuhi terlebih dahulu rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari harta. Tempuhlah jalan-jalan untuk mencari harta yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim mendengarkan hadis tersebut, seharusnya dia akan semakin yakin bahwa harta, rezekinya pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lahir di dunia, setiap manusia yang lahir di dunia, Allah jamin rezekinya. Orang yang tidak kebagian rezeki adalah orang yang sudah mati. Maka jangan khawatir rezeki kita hilang, dipatok ayam, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencari rezeki yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang kedua, penuhi yang wajib, yaitu mulai dari memberikan nafkah untuk keluarga kita dan membayarkan tanggungan harta kita. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, serta 1 dinar yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu. Maka yang pahalanya paling besar adalah yang 1 dinar yang engkau gunakan untuk menafkahi keluargamu. Itulah sedekah yang paling utama. Itulah yang wajib kita tunaikan. Jangan sampai kita rajin bersedekah keluar. Banyak orang miskin kita berikan sedekah. Banyak orang-orang tidak mampu kita berikan sedekah. Tapi keluarga tidak pernah kita nafkahi. Maka mari utamakan keluarga. Ketika kita sebagai seorang kepala keluarga mencari nafkah, maka pikirkanlah bahwa nafkah itu wajib kita berikan untuk keluarga kita. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah melepaskan tanggungan kita berkaitan dengan harta, yaitu hutang kita. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqah biyadihi hatta yuqda an. Nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda an. Jiwa seorang mukmin
masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya. Tatkala seorang mukmin meninggal dunia, jiwanya masih terkatung-katung, belum mendapatkan kepastian yang seharusnya dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Allah masih gantung jiwanya sampai apa? Sampai dilunasi hutang-hutang. Maka tatkala kita punya hutang, prioritaskan untuk melunasi hutang terlebih dahulu daripada gaya hidup kita. Tekan hawa nafsu kita untuk membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat, sementara kita masih memiliki hutang. Nafkahi keluarga, prioritaskan untuk hutang. Itu adalah kewajiban kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita perhatikan. Jika masih ada simpanan, setelah kita gunakan harta kita untuk menafkahi keluarga dan menyisihkan untuk membayar hutang, maka tunaikanlah zakat. Simpan harta kita, simpan sisa harta kita untuk bisa menunaikan zakat tatkala sudah memenuhi nisab dan haul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tudhhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan serta mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata tentang tafsir ayat tersebut, maka lihatlah tujuan dari zakat, yaitu untuk membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang buruk. Lalu zakat juga mentazkiyah atau mensucikan diri orang yang berzakat, membuat akhlak dan amalannya menjadi baik. Zakat itu akan berdampak baik pada dunia dan akhiratnya, serta harta orang yang berzakat juga akan berkembang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, zakat Allah sebutkan ada 8 orang yang berhak untuk menerima zakat kita, atau yang diistilahkan dengan mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, atau orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat, kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya, atau orang-orang yang lemah keimanannya, kemudian untuk memerdekakan budak, kemudian orang yang terlilit hutang untuk di jalan Allah, yaitu untuk perang fisabilillah, dan untuk mereka yang sedang terputus atau kehabisan bekal tatkala safar atau perjalanan jauh dalam rangka bukan untuk maksiat kepada Allah. Ini sebagai suatu ketetapan yang wajib dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, zakat yang kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, maka perhatikanlah apakah sudah mencapai nisab dan haul ataukah belum. Jangan lupakan bahwa zakat
adalah wajib. Yang selanjutnya poin keempat, jika apa yang kita tabung, apa yang kita kumpulkan belum mencapai nisab, belum mencapai haul, maka bolehlah kita gunakan untuk sedekah yang hukumnya sunnah. Kita berikan kepada orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Dari 8 penerima tersebut, atau kita infakkan untuk pembangunan masjid sebagai sebuah sedekah yang bermanfaat untuk kita, karena harta kita adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, yang Allah ridhoi, itulah yang akan kita bawa sampai akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim, seorang mukmin yang bijak dalam mencari harta yang halal, dan semoga Allah memudahkan kita dalam mencari rezeki yang halal, serta Allah mudahkan bagi kita untuk menyalurkan rezeki halal kita di jalannya yang diridhai. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 poin berkaitan dengan zakat yang harus kita perhatikan. Carilah zakat berkaitan dengan harta. Carilah harta dengan cara yang halal, dari jalan yang halal. Kemudian prioritaskan untuk menafkahi keluarga kita dan membayar hutang. Kemudian selebihnya silahkan ditabung, sehingga ketika mencapai nisab dan haul maka wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Dan jika tabungan kita belum mencapainya, maka silahkan kita bersedekah dengan sedekah yang hukumnya sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan juga harta kita dan keluarga kita semuanya. Marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan untuk dunia dan akhirat kita dan untuk semua kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'izzal islama wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.